Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel ini. Mudah-mudahan semua kita tetap sehat dan tetap bersemangat menjalani kehidupan di mana pandemi COVID-19 di beberapa daerah masih belum reda. Nah, perkenankan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi tentang cara membuat pestisida nabati atau pestisida yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang banyak terdapat di sekitar kita. Pestisida nabati ini dikhususkan untuk membasmi kutu putih dan kutu daun. Di mana kita maklum bahwa saat ini ibu-ibu, bapak-bapak itu sudah menjadi pencinta tanaman hias. Hampir di semua rumah ada tanaman-tanaman hias, bunga, dan lain-lain. Juga banyak yang berkebun, kebun sayuran misalnya. Namun sering kita mendapati tanaman yang putih-putih seperti ini, kutu putih, atau mendapati kutu daun sehingga memakan daun menjadi lubang seperti ini. Nah, ini kutu putih, ini kutu daun. Nah, bagaimana cara membuat dan memanfaatkannya, bahan dan alat yang digunakan apa saja? Insya Allah akan saya bagikan informasi ini yang saya ambil dari kompas.com. Ditulis tanggal 29 November 2021 pukul 09.02 waktu Indonesia bagian Barat. Penulis dan sekaligus editor Saudari Sakinah Rahmadiah Setiawan. Berharap mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya kepada Bapak Ibu, adik-adik, dan juga sekolah-sekolah yang menerapkan karakter peduli dan berbudaya lingkungan. Tentu ini akan sangat mendukung program sekolah maupun kantor-kantor maupun rumah-rumah tangga yang menerapkan karakter peduli terhadap lingkungan. Nah, bagaimana membuatnya, alat dan bahannya apa saja, apa keuntungan menggunakan pestisida nabati ini, insya Allah akan saya bagikan. Nah, sebelumnya izinkan saya langsung share screen saja. Nah, sekali lagi, saya hanya sekedar membacakan apa yang ditulis di kompas.com tanggal 29 November 2021 pukul 09.02 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, penulis dan editor adalah Saudari Sakinah Rahmadiah Setiawan. Jakarta, kompas.com. Membasmi hama adalah aspek penting dalam perawatan tanaman. Ya, tentu saja tanaman kalau diserang hama kita biarkan ya bisa mati. Apalagi kalau tanaman hias yang harganya mahal kemudian mati karena diserang hama, kutu putih dan kutu daun, kan sayang. Nah, baik itu tanaman sayuran maupun tanaman hias. Sebab hama tidak hanya dapat merusak, namun juga menyebarkan penyakit pada tanaman. Untuk membasmi hama tanaman, Anda tentu dapat menggunakan pestisida. Kalau mau praktis, ya, langsung beli saja pestisida. Untuk membasmi hama saja, apa saja ada di toko. Tetapi tentu ini berakibat kurang ramah terhadap lingkungan, bahkan bisa jadi kalau itu berupa sayuran atau buah-buahan misalnya, bisa berakibat yang kurang baik terhadap kesehatan atau tubuh kita. Agar aman bisa digunakan
pestisida nabati. Kalau pestisida kimia gampang saja, kita tinggal beli saja. Nah, apa itu pestisida nabati? Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan, hewan, dan bahan nabati lainnya untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman. Dilansir dari laman Sibex Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin 29 November 2021, pestisida nabati tidak meninggalkan residu atau bahan sisa yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan. Ini salah satu kelebihan daripada pestisida nabati dibandingkan dengan pestisida kimia. Memang kalau pestisida kimia kita tidak usah buat, langsung menggunakan saja, bisa beli. Tapi kurang ramah terhadap lingkungan. Selain itu, pestisida nabati ini juga dapat dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang murah dan peralatan yang sederhana. Ini cara kerja pestisida nabati bagaimana? Ada beberapa manfaat dan cara kerja pestisida nabati untuk membasmi hama tanaman, baik tanaman sayuran misalnya atau tanaman hias atau mungkin tanaman buah. Apa itu? Nih, yang pertama, menghambat pergantian kulit. Ini cara kerja pestisida nabati. Mengganggu komunikasi serangga, menyebabkan serangga menolak makan. Artinya nafsu makan serangga jadi berkurang. Menghambat reproduksi serangga betina, sehingga serangga itu tidak bisa berkembang biak karena reproduksinya, berkembang biakannya terhambat. Mengurangi nafsu makan, memblokir kemampuan makan serangga, mengusir serangga, dan menghambat perkembangan patogen penyakit. Cara lain adalah merusak perkembangan telur, larva, dan pupa. Ini adalah cara kerja pestisida nabati. Sehingga bisa membasmi serangga. Nah, ini gambar kutu daunnya. Ada beberapa keuntungan penggunaan pestisida nabati ini. Pertama, bahan dasarnya mudah didapat dan mudah dibuat, serta relatif aman terhadap lingkungan. Karena itu sekolah-sekolah yang menerapkan karakter peduli lingkungan, kami sarankan untuk menggunakan pestisida nabati, pupuk pun pupuk nabati yang bisa dibuat dari bahan-bahan sisa yang ada di lingkungan kita. Di samping itu, pestisida nabati juga tidak menyebabkan keracunan pada tanaman. Di sisi lain, pestisida nabati sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama. Sehingga beda kalau pestisida kimia, kalau kita semprot pertama mungkin mati, kita semprot lagi, bisa jadi lama-lama kalau tidak mati dia kebal. Sehingga disemprot pun tidak apa-apa, tidak mati. Nah, pestisida nabati juga memiliki efek yang cepat, yaitu menghentikan nafsu makan hama. Pun pestisida nabati memiliki spektrum pengendalian yang luas, bisa bersifat racun lambung, saraf, dan bersifat selektif. Kutu daun dan kutu putih, nah, kalau tadi saya sebut-sebut kutu daun dan kutu putih, itu adalah salah satu hama tanaman, bukan salah satu tanaman, tapi kutu daun dan kutu putih adalah salah satu hama tanaman yang kerap mengganggu tanaman sayuran maupun tanaman hias. Namun jangan khawatir, sebab Anda bisa membuat pestisida nabati sendiri untuk membasmi kedua hama tersebut.
Cara membuat pestisida nabati untuk membasmi kutu daun pada tanaman. Nah, ini cara membuatnya. Pertama, bahan dan alat yang digunakan atau diperlukan, yaitu ini bahannya, 1 lembar daun pepaya, 15 lembar daun sirsak, 2 batang serai, 1 batang daun lidah buaya ukuran sedang, 3 siung bawang putih, 1 liter air. Ini bahannya. Nah, alatnya pisau, blender, talenan, botol air minum dalam kemasan ukuran 1,5 liter atau 1,5 liter. Maaf, 1,5 mililiter atau 1,5 mililiter. Saringan, ini 1,5 liter ya, 1,5 mililiter ya. Cara membuat, jadi bersihkan semua bahan dengan air bersih. Jadi ini bahannya ini bersihkan sampai bersih, cincang-cincang atau potong-potong bahan tersebut dan campur jadi satu. Campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam blender dan tambahkan air secukupnya. Blender semua bahan tersebut sampai halus. Jadi semua bahan ini di blender sampai halus. Nah, bagaimana? Nah, ini tadi cara membuat ya. Kemudian tambahkan air 1 liter dan masukkan ke dalam botol dan tutup rapat. Biarkan atau fermentasikan selama 24 jam sampai 2 hari. Jadi 1 sampai 2 hari. Dan bisa juga disimpan maksimal 1 minggu. Oleh karena itu kalau buat jangan banyak-banyak. Buat seperlunya saja karena bisa bertahan sampai 1 minggu. Setelah disimpan, saring pestisida tersebut dengan saringan. Kemudian cara mengaplikasikannya atau cara menggunakannya adalah 1 liter pestisida 1 liter pestisida nabati untuk 5 sampai 10 liter air. Disemprotkan pada tanaman yang terserang hama dengan interval 3 hari. Jadi 3 hari sekali. Tergantung serangan hama tersebut. Itu tadi tentang apa? Untuk membunuh kutu daun. Nah, sekarang bagaimana cara membuat pestisida nabati untuk membasmi kutu putih pada tanaman. Ini bahan dan alat yang dibutuhkan. Nah, ini lebih sedikit bahannya ya. Hanya 1 buah jeruk nipis, 2 sampai 3 tetes sabun cuci piring, 1 liter air. Alatnya pisau ember saringan. Cara membuat dan menggunakan, potong atau cacah jeruk nipis sampai halus. Selanjutnya masukkan potongan atau cacahan jeruk nipis ke dalam ember yang berisi air 1 liter. Tambahkan sabun cuci piring ke dalam ember yang berisi potongan atau cacahan jeruk nipis. Aduk sampai rata. Diamkan selama 2 sampai 3 jam. Kemudian saring menggunakan saringan. Larutan tersebut ketika mau digunakan tidak lagi dicampur air, tetapi langsung disemprotkan pada tanaman yang terserang hama kutu putih tadi dengan interval 3 sampai 4 hari sekali, tergantung kondisi serangan hama tersebut. Artinya kalau hamanya banyak ya bisa 3 hari sekali, kalau sedikit ya mungkin 4 hari sekali.
Nah, demikian informasi yang dapat saya bagikan pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik, khususnya para pecinta tanaman kebun di sekitar rumah maupun para pencinta tanaman hias ketika tanamannya terserang kutu putih dan atau kutu daun. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.